wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Soherlan, mahasiswa jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi 2016. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemaknaan Penonton mengenai stigmatisasi dalam video Mata Najwa Stop Stigma Corona. Di sini saya didampingi oleh dosen pembimbing saya, yakni Ibu Dr. Kiki Zakia, Dokteranda MSI. Nah, dalam sebuah penelitian tentunya ada latar belakang. Dalam penelitian ini ada beberapa latar belakang atau konteks penelitian. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 yang terjadi di 2020. Selama berjalannya pandemi tersebut, itu ada konflik sosial yang muncul yang terjadi, yakni stigma negatif terhadap korban COVID-19 dan orang-orang yang beresiko tinggi terkena COVID-19. Setelah adanya isu tersebut, Najwa Shihab mengunggah video catatan Najwa melawan stigma corona di kanal YouTube-nya. Namun setelah video tersebut diunggah, stigma negatif masih terjadi di masyarakat karena telah menyebar luas. Lalu setelah itu Najwa Shihab mengunggah kembali video Mata Najwa yang bertajuk Stop Stigma Corona. Lalu ada juga hal lain yang melatar belakangi penelitian ini, yakni orang-orang milenial yang mana pengguna media sosial, khususnya YouTube, karena selama pandemi ada peningkatan pengguna media sosial. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan penonton dalam menerima informasi, dalam menerima edukasi, dalam menerima kontrol sosial, dan juga bagaimana untuk mengetahui juga posisi hipotekal penonton setelah menonton video Mata Najwa Stop Stigma Corona. Nah, berikut kerangka pemikiran yang saya buat. Lalu saya menggunakan metode penelitian kualitatif, juga analisis resepsi kacamata Stuart Hall. Lalu di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah informan yang peneliti wawancarai berdasarkan kriteria yang peneliti tentukan. Kriterianya itu adalah mahasiswa jurnalistik yang aktif di kampusnya, juga yang aktif berorganisasi, suka menonton YouTube, menginstal aplikasi YouTube di HP-nya, dan juga sudah menonton video Mata Najwa Stop Stigma Corona. Nah, berikut data diri informan yang peneliti dapat. Itu ada 3 mahasiswa jurnalistik Unisba, ada 2 mahasiswa jurnalistik UIN, ada 1 mahasiswa jurnalistik UPI. Nah, untuk mengetahui pemaknaan penonton itu, tadi yang sempat peneliti singgung itu, peneliti akan berdasarkan tujuan penelitian, yakni informasi, edukasi, kontrol sosial, dan posisi hipoteka. Nah, untuk informasi sendiri, para informan itu mendapatkan informasi tentang kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus stigmatisasi yang terjadi di masyarakat. Terus juga penyebab terjadinya stigmatisasi tersebut itu apa? Mereka mendapatkan hal itu setelah menonton video Mata Najwa. Lalu mereka juga mendapatkan informasi bahwa ternyata diskriminasi atau stigmatisasi itu lebih buruk daripada virus COVID-19. Berikut adalah cuplikan wawancara peneliti dengan informan. Edukasi. Nah, penonton atau informan mendapatkan edukasi bahwa efek dari stigmatisasi itu begitu besar gitu. Lalu juga pemilihan narasumber juga ini tuh bisa mengubah stigma masyarakat kayak gitu. Dan juga tentunya mendapatkan edukasi bahwa ternyata COVID-19 itu seperti apa lewat video itu. Nah, berikut cuplikannya dari informan. Lalu alat kontrol sosial. Dalam jangka waktu panjang, video ini bisa meredam menurut para informan. Selain meredam, juga video ini mengubah cara pandang informan. Lalu ketika video ini menyebar luas, dapat meredam si stigmatisasi yang terjadi. Nah, berikut posisi hipotekalnya. Posisi hipotekalnya ada Ari Afrija menempati posisi hipotekal dominan, Revika menempati posisi hipotekal dominan juga, Jupadli menempati posisi hipotekal negosiasi, dan Fadil menempati posisi hipotekal negosiasi,
Prabowo menempati posisi hipotekal dominan. Nah, jadi kesimpulannya itu informasi tentang stigmatisasi terhadap korban COVID-19 itu didapatkan, lalu edukasinya tentang efek dari stigma itu tuh seberapa besar, dan narasumber yang menginspirasi juga informan juga memiliki beragam pendapat, dan hampir semua informan sepakat bahwa stigma buruk itu dapat diredam kayak gitu. Nah, untuk posisi hipotekanya sendiri itu empat informan menempati posisi hipoteka dominan, dan 2 informan menempati posisi negosiasi, yaitu Jupadi dan Fadil. Dan dalam penelitian ini tidak ada posisi oposisi. Mungkin segitu penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.